Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Arvin Haris Sanjaya. Dengan Mas siapa? Mas Khairul Miftahudin. Mas Miftahudin biasa dipanggil? Irul. Irul. Ya, Ya. saya bilang Irul ya. Irul. Jadi kamu kan datang ke sini proses konseling ya. Jadi sebelumnya saya jelaskan di dalam sesi konseling ini ada beberapa asas. Salah satunya itu adalah asas kerahasiaan dan ada asas kenyamanan. Dengan asas kerahasiaan ini kamu bisa bercerita apa saja ke saya dan itu pasti rahasia akan sangat-sangat terjaga dan kamu bercerita senyaman mungkin. Oke? Tuh, jadi Ya, langsung aja ya Mas. Iya. Gini Mas, saya kan kemarin udah daftar UMPTKIN, udah keterima. Lah di sana aku udah ikut MOS lah. Saya itu akan saya orang Jawa loh, Jawa Ngapak gitu. Jawa Ngapak. Nah, saya keterima UMPTKIN itu di UIN Jogja, UIN Jakarta. UIN Jakarta lah. Otomatis kan perbandingan bahasa dari Jawa Ngapak sama Jakarta kan beda total kan. Iya, Beda total. Nah, udah ikut MOS 1 hari, nah di situ saya itu terasa berat sekali loh Mas. Kok gini ya teman-temannya gitu. Banyak yang nggak sefrekuensi juga. Terkadang salah paham karena topik pembicaranya itu loh Mas. Nah, di situ saya sendiri itu adaptasinya kurang, juga nggak bisa nemu teman, nemu apa dari jadinya itu sekarang masih hidup sendiri loh. Jadi terasanya itu susah sekali gitu. Nah, bahasa yang dipakai sehari-hari komunikasi itu beda banget. Mau nyamain dibilangnya itu apa ya, ngapak banget, medok banget gitu. Otomatis kan saya juga merasa sakit gitu Mas. Nah, saya sudah berusaha mengikuti mereka, tapi kok mereka malah apa ya, menilai saya itu orang yang nggak tahu loh. Padahal kan di Jawa sendiri itu ya sudah bahasa apa ya, bahasa kasarannya itu udah bisa bahasa halus, itu sudah enak banget lah saya itu ya. Tapi kok ketika masuk ke UIN Jakarta, teman-teman saya kok banyak yang mengolok-olok saya gitu loh Mas. Jadinya saya, nah gimana ya, saya sudah berusaha bukan menyamai, tapi masuk ke circle mereka yang bahasanya sedemikian rupa yang berbeda total sama bahasa Jawa Ngapak gitu Mas. Nah saya itu susahnya itu mencari temannya gitu Mas. Mencari teman gitu. Iya. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu. Kan Mas Irul adalah masuk ke UMPTKIN ke UIN Jakarta. Iya. Karena Mas Irul ini dari Jawa kan. Iya. Jawanya Jawa mana Mas? Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Nah, jadi saya sini sedikit memperkenalkan gitu. Di mana di Jakarta itu seperti yang saya mahasiswa itu emang sering terjadi miskomunikasi kan. Karena di mana kan di satu tempat itu universitas apalagi di Jakarta kan dari semuanya ada dong, dari berbagai macam suku ada ya kan. Nah, Mas Iro kan situ menemukan susah. Jadi saya menjelaskan sebenarnya itu di Jakarta anak-anak mudanya emang seperti itu Mas. Jadi kalau nggak orang Jawa pagi ngapak tuh terlihat bagi mereka itu adalah lucu gitu atau suatu hiburan. Nah, terus gimana? Sementara Mas Iro kan ngerasa kok diginiin saya ya, gitu. Ya kan? Nah, sebenarnya kalau buat mereka sendiri adalah hal yang biasa. Karena mereka emang suka ledek-ledekan satu sama lain gitu. Ya kan? Nah, satu sama lain itu sering ledekan, bahkan ya ledekannya bisa bisa di luar nalar gitu kan. Bawa segala macam gitu. Jadi emang Mas Irul itu disabar aja ya kan. Nah, terus Mas Irul kan merasa seperti dia punya teman gitu ya. Iya. Nah, Mas Irul itu kemungkinan besar belum menemukan ya kan. Tapi kan di dalam satu universitas itu kan ada berbagai macam suku bangsa kan. Iya. Tapi Mas Irul belum ketemu sama orang Jawa juga ya kan. Jadi mana Mas Irul itu kan pertama mungkin buat Mas Irul biar terasa nyaman sendiri dengan dengan kondisi yang ada di situ di Jakarta, mungkin Mas Irul bisa mencari teman orang Jawa dulu kan. Nah, kan bisa kalau seseorang udah
bersama temannya walaupun satu nih, Iya. mereka pasti sudah bisa beradaptasi dengan perlahan-lahan. Iya. Apalagi kan Mas Irul dari Jawa ke Jakarta nih, pasti banyak banget culture shocknya. Pasti ntar dari kemacetan ada, dari segi pergaulan, kan. Dan saya pun meyakini bahwa di Jakarta itu kan pergaulannya bebas. Gimana Mas Irul mungkin bisa lebih memilih lagi kan, lebih menjadi diri. Jadi mungkin Mas Irul bisa mencari teman dulu pertama. Dan untuk masa orientasi di universitas itu mungkin Mas Irul ya bisa lebih bersabar-sabar saja gitu kan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, emang orang-orang Jakarta itu bercandanya siap gue memang sedikit kelewatan. Gimana orang seperti Mas Irul kan pendatang ya? Iya, pendatang. Datang di Jakarta, wah, show pasti gitu ya, jalan-jalan mereka, memang begitu kayaknya. Jadi mungkin Mas Irul bisa memaklumi mereka bagaimana kan. Ya, Berarti ya bisa dibilang ya apa omongan mereka dianggap bercanda ya, jangan Iya. dimasukin ke hatinya. Iya, yang dimasukin kata emang omongan mereka tuh bercanda gitu. Dari segi bercandanya emang begitu, Mas. Berarti ya untuk lebih dekatnya lagi kita apa ya, saya sendiri harus juga mencari teman yang sama-sama Jawa gitu ya Mas. Si kan gitu kan biar Mas Irul adaptasinya nggak terlalu sulit lah. Karena kan Mas Irul mau adaptasi dengan satu orang lagi nih, ya kan dari luar suku Jawa, ya kan. Nah, gimana kalau Mas Irul kurang cocok kan masih ada satu teman lagi nih, Iya. ya kan. Buat Mas Irul biar bisa bertahan di Jakarta tuh. Nah, itu juga sih ketika punya yang awal masukan ya mungkin ya bisa dianggap tidak dimasukin ke hati ya. Tapi kan saya sendiri lah ya Mas, jiwa saya sendiri itu apa-apa itu biasa masuk ke hati loh Mas. Omongan sedikit aja langsung pikir masuk ke hati, omongan sedikit langsung pikir masuk ke hati gitu loh. Nah untuk mengatasinya itu gimana loh Mas? Untuk mengatasi itu ya mungkin Mas Irul bisa lebih untuk bersabar sih, pasti bersabar Ya bersabar pasti. bersabar. Nah, mungkin ketika suatu omongan masuk ke hati, mungkin Mas Irul bisa langsung mikir, oh ini cuma bercandaan. Ya walaupun emang gak mudah buat begitu sih, cuma sulit sulit buat biar omongan orang gak masuk ke hati itu kan memang rada-rada sulit. Iya. Sulit. Mungkin Mas Irul bisa lebih bisa dilatih lagi gitu Mas. Jadi kayak ketika ada suatu teman ngomong tentang Mas Irul, terus nggak tanpa sengaja lah, kan biasa masuk ke hati kan, masuk ke hati. Nah mungkin Mas Irul bisa lebih positif thinking, oh ini bercandaan, tidak bakalan serius. Nah setelah gitu coba Mas Irul biar hatinya lebih tenang, ngomong sama orang ini ya, tadi misal yang ngomong masuk ke hati Mas Irul, ngomongin ke dia, aku bilang itu tadi bercanda kan. Nah kalau dia bercanda kan otomatis hati Mas Irul kan lega gitu kan. Oh iya, bercanda ternyata nggak serius gitu. Untuk mengatasi mungkin sederhananya bisa mulai dari situ dulu, ya kan. Sama ketika gitu sih biasanya. Nah untuk selanjutnya Mas Irul lebih bersabar saja. Pasti adaptasi kan butuh yang lama gitu, tidak mungkin sebentar sih. Gini loh Mas, ya kan saya dari tujuan awal ya dari Jawa Tengah, terutama saya kan Jawa Ngapak loh ya, Purwokerto. Nah itu udah daftar ke UIN Jakarta. Dan saya itu mau memperkenalkan loh, ini loh budaya Ngapak. Nah ini loh apa yang dimiliki orang Ngapak loh. Tapi saya ya secara mental menghadapi orang-orang mereka loh yang berbeda jauh sekali itu langsung kena mental loh Mas, langsung down gitu Mas. Down ya. Iya. Nah itu saya itu mau, padahal saya sudah punya apa ya, prinsip bahwa ketika saya keluar dari Jawa Tengah itu sendiri, ketika sudah mau kuliah, terutama itu saya kan sudah terdaftar di UIN Jakarta lah, mau memperkenalkan budaya Ngapak yang saya miliki loh Mas. Nah itu untuk memperkenalkannya itu menurut Mas itu mau lewat bagaimana Mas agar saya juga tidak kena mental, juga budaya Ngapak dikenal di sana nih Mas. Nah, kan gini ya, menurut saya, karena Mas Irul itu kan sendirian di sini kan. Nah, pasti di universitas itu mempunyai satu perkumpulan. Misal kumpulan mahasiswa Jawa Tengah, ya kan. Nah, situ Mas Irul bisa masuk ke situ. Karena Mas Irul pasti tidak akan sendirian dan punya teman
punya teman, Mas Hiro tidak akan takut pasti. Soalnya satu kebudayaan juga kan. Nah, karena Mas Hiro ingin memperkenalkan suatu budaya apa, ya kan? Oke, mungkin kalau untuk ngomong sehari-hari, mereka pasti tidak akan bisa. Itu tidak akan kan. Nah, gimana cara Mas Hiro itu memperkenalkan budaya ngapak ini? Mungkin Mas Hiro bisa memperkenalkan lewat seni. Seni ya. Seni seperti pewayangan, komik-komik yang ada, gitu kan. Sementara sekarang kan eranya digital, semuanya serba gampang gitu kan. Ya, mungkin wadahnya Mas Hiro belum menemukan nih, Mas Hiro belum menemukan wadahnya buat memperkenalkan budaya ini. Nah, mungkin Mas Hiro bisa pelan-pelan untuk mengikuti itu perkumpulan mahasiswa Jawa Tengah. Dimana Mas Hiro mengikuti itu dan Mas Hiro bilang, wah ini di Jakarta belum ada ini budaya apa belum terlalu dikenal, jadi kita kenali. Pasti teman-teman semua pasti akan mendukung Mas Hiro gitu. Berarti ya untuk saya sendiri ya berarti harus punya teman yang satu circle ya Mas. Terutama komunitas ya, komunitasnya yang sama-sama Jawa, khususnya Jawa Ngapak ya, agar lebih kuat, lebih ada punya teman, juga tidak kena mental gitu ya Mas. Karena Mas Hiro kalau punya mental kan pasti Mas Hiro ingin bercerita ke seseorang kan. Iya. Kalau Mas Hiro sendiri kan nggak mungkin gitu. Nah kayak Mas Hiro mungkin bisa menemukan circle Mas Hiro sendiri nih. Nah, kalau kan Mas Hiro cuma sendiri kan pasti Mas Hiro lebih enak, lebih enteng buat menghadapi sebuah masalah gitu. Ya, bisa lebih plong ya. Berarti untuk ya khususnya kan ketika memperkenalkan budaya kan apa ya harus bisa kenal situasi itu di situ gimana, juga teman-teman itu harus bisa mendukung ya. Iya. Nah, berarti kan saya sendiri juga harus punya mental yang kuat, teman yang sefrekuensi juga lebih dekat sama lingkungan di situ ya Mas. Harus bisa mengerti, mengenal budaya orang Jakarta itu gimana lah, kita baru bisa masuk ke situ ya Mas. Baru bisa. Mas Hiro juga baru di Jakarta kan? Iya baru. Jika Mas Hiro masuk ke suatu komunitas, dia pasti ada lingkungannya, lebih mengenal kondisi Jakarta itu gimana. Pasti mereka akan membantu Mas Hiro mengenal budaya ngapak ini. Mana pasti kan Mas Hiro ingin memperkenalkan budaya ngapak ini untuk dilestarikan kan? Iya untuk dilestarikan. Nah, untuk dilestarikan itu pasti semua harus mendukung saya. Itu sih Mas ya, slogannya orang apa kan pasti ya sudah dikenal ya. Iya. Orang apa orang kepenak gitu. Iya, Nah, otomatis ya saya juga ketika orang apa ketika nggak ngapak itu nggak enak loh rasanya. Dari saya ingin mengenalkan budaya ngapak juga saya sendiri juga enak gitu loh. Berarti ya harus bisa mencari teman yang satu frekuensi, juga harus bisa menguatkan mentalnya, juga harus bisa tahu sih lingkungannya di Jakarta itu sendiri ya Mas. Jadi Mas Hiro harus mencari wadah dulu nih sebelumnya. Buat menampung ide-ide Mas Hiro. Sekiranya wadah itu cukup buat Mas Hiro memperkenalkan ini, tekuni lah. Soalnya nggak gampang juga di Jakarta. Masih ada ya ledek-ledekan lah, ledekan masih ada. Mas Hiro harus menguatkan mentalnya. Itu juga sih Mas, ledekan di Jawa sama Jakarta itu beda banget loh Mas. Ketika di Jawa ya mungkin bisa ditolerir lah. Iya. Ketika di Jakarta, wah langsung kenal loh, hati loh. Langsung masuk gitu ya kan? Iya, nyambungnya, lah lu siapa gitu. Iya. Nah, itu langsung kerasa loh. Nah, saya orang Jawa kan biasanya ketika candanya orang Jawa paling bahasnya yang nggak terlalu masuk loh ke dalam hati loh. Tapi kok di sana langsung nyambung, lah lu orang apa kan? Lah itu kan langsung nadanya orang Jakarta itu kan langsung tinggi, langsung kenal loh. Nah itu kan berarti apa ya? Juga saya baru, terutama harus bisa lebih kenal dulu ya. Kepribadian orang Jakarta itu gimana, pola hidupnya itu gimana ya Mas? Kalau untuk pola hidup sih, mungkin kalau pola hidup ya. Kalau menurut saya, kan di Jawa itu kan sedikit harganya lebih murah dibanding Jakarta. Ini Mas Hiro akan merasakan sendiri gitu. Mungkin akan kaget juga, kos ini mahal, kos ini mahal. Karena kan memang pada besar, pendapatan di sana pun tinggi gitu. Untuk pola hidupnya, mungkin Mas Hiro awal-awal pasti akan susah. Tapi perlahan-lahan akan bisa mengikuti, saya yakin. Maka Mas Hiro pasti kelas yang akan merangkul Mas Hiro juga gitu. Teman-teman Mas Hiro merangkul
pola hidup kemungkinan besar anak. Namanya. Mas Hiro paling cuma kagok di awal-awal atau kaget di awal-awal saja. Iya. Ya, mungkin ya lebih ke mempererat dulu ya hubungan yang sama dulu ya, kayak saya sebagai orang apa nanti bisa lebih klop dulu sama orang apa, baru ke orang yang Jakarta aslinya gitu ya Mas, baru lebih mengenalkan budaya ngapak ya. Seperti itu. Ya mungkin Mas Hiro bisa menemukan beberapa teman Jakarta yang kepo juga, ngapak sih apa gitu. Mereka pasti ingin tahu juga kan. Mas Hiro bisa mulai dari situ. Tapi yang penting sih Mas Hiro, kalau menurut saya kalau sendirian itu emang susah. Ya. Karena Mas Hiro pasti kesusahan banget. Karena Mas Hiro pertama-tama itu harus mencari wadahnya dulu, bisa menemui diri Mas Hiro. Ya Mas Hiro kedepannya itu gampang lah, nggak terlalu sulit, terus ada beberapa teman yang banyak Mas Hiro. Jadi ya ada lebih, ada yang lebih dorong ke depan ya, Dorong. ada dekengannya lah pasalnya lah. Dengan Ya. Oke Mas Hiro, kebetulan memang ketergantungan sama waktu saya. Saya ada kegiatan lagi habis. Mungkin saya cukupkan untuk sekarang. Mungkin kedepannya jika Mas Hiro ingin bercerita lagi atau mencari solusi, Mas Hiro bisa hubungi saya. Ya, oke Mas, terima kasih Mas.